Satu tiga tiga, this is your captain speaking. Halo, halo, selamat malam semuanya, karena ngetiknya ya malam lagi ya. Mungkin ini tidak asing lagi suaranya, karena ya kita sudah dua kali ya bertemu ya di podcast TIEKS ini bersama gua Fazri dari Teknik Fisika 2019. Nah, jadi gua mau kasih tahu nih untuk teman-teman yang ngedengerin podcast malam ini. Sayangnya malam ini gua nggak ada partner nih, yang biasanya nemenin gua adalah si Gemi dari TF20. Ya, kebetulan Gemi sedang berhalangan hadir. Jadi ya mohon maaf ya, mungkin aku bakal sendirian aja nih sebagai host dari This is your Captain Speaking untuk malam ini. Nah, jadi kan kita kemarin baru ngobrol nih tentang bidang yang berurusan dengan desain, yang kemudian kita juga ngomong tentang Gensek yang sebagai backbone-nya HMFT. Kali ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu bidang yang nggak kalah keren nih, karena bidang ini menangani kesejahteraan anggota HMFT. Siapa lagi nih kalau bukan bidangnya internal affairs. Halo teman-teman internal affairs, apa kabar semuanya? Hai, halo. Halo, Halo, halo halo, teman-teman. halo. Hai. Nah, jadi di internal affairs ini sebenarnya gue belum tahu ya ada berapa bidang nih ceritanya, maksudnya direktorat. Tapi kita sudah ada 4 narasumber di sini. Boleh dong perkenalan nih teman-teman internal affairs dari VP-nya dulu. Oke, Boleh? boleh, boleh, boleh. Hai semuanya, kenalin nih, nama gue Karini Oktavi, 1331946, selaku Vice President of Internal Affairs. Nah, sebenarnya di Internal Affairs sendiri itu ada 4 direktorat di bawah Internal Affairs. Ada Academic Development, nanti mungkin akan memperkenalkan diri juga, ada Fikri megangnya. Terus ada juga Fraternity and Household Entity, itu dipegang oleh Daul. Terus ada juga interest and hobbies dipegang sama Dibar, dan yang terakhir itu Mebel Warfare dipegang oleh Tiara. Dan kebetulan nih Tiara lagi berhalangan hadir, jadi nggak apa-apa nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Tiara mungkin kita jawab bareng-bareng aja ya. Udah bener nih. Jadi karena kita sudah ada bosnya nih, VP-nya dari internal affairs hari ini. Selanjutnya boleh dong yang lain perkenalan. Siapa dulu ya? Fikri dulu dong. Oke, ini ada formatnya nggak buat perkenalannya? Terserah, terserah. Yang penting nama dan jabatan lu boleh. Oke, kenalin, nama gua Fikri Abdul Aziz, biasa dipanggil Fikri. Gua di sini sebagai Director of Academic Development. Wah, oke. Halo Fikri, dan selanjutnya boleh nih yang masih ada di layar. Daul, Daul, boleh? Aduh, Halo, hai. kenalin gua Dava Aulia Ulham Sulistian, tapi biasanya dipanggil Daul, selaku Director of Fraternity and Household Entity. Oke, dan narasumber kita yang terakhir untuk hadir di sini, boleh nih perkenalan? Apakah bisa? Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Abdi Satya, bisa dipanggil Dibar. 1331983. Di sini gue sebagai Director of Interest and Hobbies. Oke, halo-halo semuanya teman-teman dari bidang internal affairs. Nah, jadi mereka ini ngurusin kesejahteraannya HMFT nih di anggotanya. Tapi kan, ya tentu ya gue sebagai host nggak bakal tahu nih maksudnya ya, karena gue bukan bidang internal affairs gitu kan ya. Makanya kita ngajak-ngajak ngobrol mereka nih malam ini. Nah, jadi gue mau nanya nih untuk Rini sebagai VP-nya internal affairs. Sebenarnya itu internal affairs ngapain aja ya dan berperan sebagai apa gitu di HMFT secara general gitu. Tadi kan kalau gue bilangnya itu kayak orang-orang tuh udah tahu gitu kan sebagai kesejahteraan. Tapi kalau menurut lu sendiri tuh gimana ya, Rin? Boleh dong dijelasin? Boleh, boleh. Sebenarnya Intel Affair itu ada 4 bidang ya, ada 4 direktorat seperti yang udah dikenalin juga nih direktor yang megangnya. Jadi ada 4 hal poin utama yang harus difokusin oleh Internal Affairs sendiri. Yang pertama itu ada academic development, ya biasalah yang membahas, menyediakan keperluan akademik kita. Terus ada juga interest and hobbies, itu tentang minat dan bakat, kemudian wadah-wadah lainnya yang dapat buat kita tetap nyaman nih berada di HMFT ataupun menjalani perkuliahan kita. Terus ada juga nih yang nggak kalah penting, Fraternity and Social Entity. Mungkin biar gampangnya FHE ini tuh nama lain dari internalization kepengurusan sebelumnya. Jadi tentang bonding, tentang apalagi ya, tentang acara-acara internal itu biasanya ada di FAE.
Terus ada yang terakhir nih, member welfare itu mengurus semua keperluan dari kesejahteraan baik gitu secara finansial maupun mental dari mahasiswa HMFT sendiri. Mahasiswa teknik fisika maksud gue. Ya gitu kira-kira. Wah, mantap nih. Jadi ya seperti yang dijelasin Kairini tadi ya, kalau jadi sih nggak dibilang singkat juga sih. Tadi kan gue udah bilang ya kalau mereka tuh mengurus kesejahteraan dan Rini sudah merincikan dari setiap direktorat itu ngapain aja. Jadi ya udah jelas sih seperti yang dijelaskan Rini tadi. Nah, sekarang gue mau nanya nih buat teman-teman direktorat yang hadir di sini nih untuk Fikri, Dibar, sama Daul nih. Jadi untuk kalian yang sebenarnya udah berapa bulan ya? Dari April, Mei, Juni, Juli ya. Juli, sekitar 4 bulanan lah ya. Kira-kira gimana nih rasanya mengurus di bidang internal affairs? Dijelasin dong, seru atau enggak? Siapa nih yang mau ngomong duluan? Ayo, siapa yo? Nggak ada yang mau menaruhkan diri. Oke, gue tunjuk dong. Oke, oke, gue Oh, oke, boleh, gue Dibar, boleh. Dibar. Oke, mantap. Oke, jadi mungkin gue sedikit cerita dulu kenapa gue akhirnya ngambil bidang interest and hobbies ini. Jadi sebenarnya gue sempat awal masuk HMFT itu gue jadi staffnya interest and hobbies. Cuma kan karena apa namanya pandemi ya, jadi emang kita nggak bisa ketemu dan segala macam. Nah sebenarnya interest and hobbies ini menurut gue salah satu direktorat paling vital perannya buat ibaratnya ngebondingin angkatan-angkatan atas dan bawahnya, karena biasanya kan kayak kita ada turnamen-turnamen antar angkatan, terus kita biasa main futsal, badminton dan segala macam yang itu kan akhirnya terjadi komunikasi antara banyak orang gitu kan, sehingga terbentuklah perbondingan duniawi ini gitu kan. Nah, karena di kepengurusan ini itu mulainya itu udah offline, jadi jujur beberapa proker gue udah ada yang terlaksana dengan cukup baik, jadi gue beberapa bulan ini cukup seneng sih, walaupun sebenarnya belum seramai itu, cuma kayak oke, setelah 2 tahun akhirnya gue bisa ngelihat interaksi antar manusia lagi, ngeliat orang-orang ketawa lagi antara satu dengan yang lainnya, jadi itu udah sangat ya made my day banget lah di saat gue ngambil keputusan ini dan melihat orang-orang tersebut bahagia gitu sih paling. Wah, jadi kalau gue bilang nih ya, kalau di bar tuh senang banget ngeliat orang bahagia. Wah, that's a good attitude. Oke, I like it. Oke, oke, terima kasih di bar. Selanjutnya, gue tunjuk dulu deh yang paling menyejahterakan masa HMFD di bidang akademik. Siapa lagi kalau bukan Fikri dong? Boleh jelasin nih gimana rasanya kepengurusan di internal affairs khususnya di bidang academic development. Iya, sebenarnya kan gue sebenarnya tahun lalu tuh udah pernah jadi staff di akademik ya. Jadi udah ngerasain nih bagaimana mengurusi segala macam akademik di teknik fisika. Nah, makanya gue kayak, wah ada dari selama 1 tahun kepengurusan tuh kayak menurut gue ada hal-hal yang mungkin bisa ditingkatin dan diperbaiki, dan kayak gue kayak merasa, wah gue bisa nih untuk memperbaiki itu dan memaksimalkan hal-hal itu gitu. Jadi kayak gue mengambil peran untuk jadi academic development di kepengurusan tahun ini, dan ya so far aman sih, aman. Dan ya paling ada kendala-kendala sedikit, tapi itu ya dari luar lah. Jadi itu sebagian dari proses. Jadi sejauh ini masih seru-seru aja. Oke, mantap-mantap nih Fikri. Jadi ya bagi siapapun yang nonton podcast ini ya, untuk anak HMFT nih, TF19, TF18 juga kalau yang masih yang ada membutuhkan tentang akademik, kemudian TF20, dan sebentar lagi bakal masuk nih TF21. Jadi yang namanya keperluan akademik nih, Fikri adalah yang ngurus nih. Jadi kalian bisa nih nanya-nanya tentang sama Fikri nih tentang akademik, keperluan akademik kayak tutor, kemudian apalagi ya kayak video ya, terus mungkin bundel-bundel soal ada nggak? Ada nggak tuh Fik? Bundel-bundel soal? Ada dong, ada. Ada dong pasti. Nah, jadi segala hal yang menunjang keperluan akademik kalian Fikri yang ngurus nih. Oke, selanjutnya untuk yang juga nggak kalah keren kali ya, karena untuk ngurusin bondingnya HMFT nih. Daul gimana nih berdasarkan kepengurusan selama 3 bulan ini? Oke, kalau dari gue sendiri ya, gue
di kepengurusan sebelumnya juga di internalization, tapi yang sekarang kan dijadinya FHE ya namanya. Nah, sebenarnya keseruannya tuh di tantangannya. Kalau kepengurusan sebelumnya tuh wilayahnya online, nah sekarang kita offline nih bonding-bondingnya. Kalau misalnya kepengurusan sebelumnya bikin acaranya online seperti lomba-lomba yang main Mobile Legend dan bonding-bondingnya main games di lewat Zoom. Nah, sekarang kita bondingnya bisa kayak 17-an nantinya atau ada acara-acara internal lainnya gitu. Oke, ya mungkin itu ya tadi dari teman-teman Direktorat Internal Affairs. Nah, mantep juga nih. Jadi bisa tahu lah ya gimana perasaan mereka setelah 3 bulan menjabat di Direktorat Internal Affairs gitu. Nah, jadi gue mau nanya lagi nih ke VP-nya Internal Affairs nih. Sebenarnya bidang ini tuh kan menjawab misinya HMFT ya pastinya. Ya pasti dong, nggak mungkin nggak gitu kan. Yang telah dirumuskan oleh Kahim kita, Alfi. Nah, jadi kalau gue boleh tahu nih, Internal Affairs tuh merumuskan misi yang mana ya, Rin? Dari 7 misi HMFT ITB untuk tahun ini. Oke, Internal Affairs sendiri itu punya 3 misi ya dari 7 misi yang dipunyai oleh HMFT. Yang pertama itu basic need fulfillment. Itu apa sih? Mewujudkan pemenuhan kebutuhan akademik. Sebenarnya nggak cuma akademik sih, kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan rasa rasa adanya wadah bersama, terus mewujudkan apa lagi? Adanya wadah minat dan bakat dan lain-lain. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan basic yang dibutuhkan oleh masa HMFT menunjang akademik, menunjang keberjalanan perkuliahannya, menunjang kenyamanan di HMFT sendiri gitu kira-kira. Terus ada juga nih misi yang kedua itu potential development. Potential development itu jadi kita nggak cuman di bidang kebutuhan dasar untuk masa HMFT, tapi kita juga ingin mengembangkan apa-apa yang udah ada nih di masa HMFT-nya. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya dari kita pribadi itu pasti punya minat dan bakat tersendiri gitu. Kalau misalnya kita nggak ngasih wadah ke teman-teman, kita nggak memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan apa yang udah mereka punya, kita nggak tahu nih kapan mereka bisa upgrade diri mereka sendiri, dan kita nggak tahu juga kalau misalnya nyaman nggak ya mereka tanpa adanya wadah-wadah yang kita sediakan untuk mengembangkan diri gitu. Terus yang terakhir itu ada organizational integrity. Itu apa sih? Itu tentang integritas ya. Jadi sesuai dengan director yang ada di bawah internal affair, yaitu academic development dan juga FHE. Untuk academic development sendiri, integritas yang kita butuhkan adalah sebagai seorang teknik fisika tentu kita sangat menjunjung tinggi integritas. Jadi kita pengen nih meskipun susahnya nih di lautan perteknik fisikaan, tapi kita tetap bisa melaluinya dengan menggunakan semua fasilitas akademik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, integritas tentang pengelolaan sekre. Jadi kita juga nih dari Internal Affair juga mengelola sekre itu di bawah FHE. Nah, untuk itu kita harapkan dari teman-teman sekalian, Mas MFT bisa berintegritas tentang penjagaan serta pengelolaan sekrenya. Gitu sih kira-kira paling 3 itu dong. Nah, oke, terima kasih Rini, penjelasannya sangat merepresentasikan sekali ya. Lihat ya jawabannya mengenai misinya HMFT. Nah, oke, jadi aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya kalau dibanding tahun lalu ya, BTW siapa sih internalization tahun lalu kalau boleh tahu pipinya? Dikea. Oh iya Kak Dikea ya. Jadi kalau di zamannya Kak Dikea itu kan internal affairs itu sama dengan internalization ya. Nah, tapi Bukan. apa? Internal. Iya nggak sih? Bukan, internalization itu kayak FHE. Oh, kira-kira apaan tuh bidangnya tahun lalu namanya? Gue juga lupa, sumpah. Internal apa ya? Yang pasti kan bukan internal affairs ya kalau nggak. Bukan. Internal relation. Oh ya, internal relation. Internal relation ya. Oh Iya, oke, iya. internal relation nih. Jadi, tapi kan tahun lalu tuh bidang internal tuh hanya membawahi 3 direktorat ya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Ya tuh nggak? Benar. Nah, jadi kan karena tahun ini tuh ada tadi 4 ya, kalau nggak salah. Berarti ada 1 di bidang internal affairs yang sekarang tuh dipecah jadi 2. Ya nggak? Bener nggak?
Benar, 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 benar. Kira-kira itu bidang apa dan kenapa dipecah? Kira-kira tahu nggak? Boleh dijelasin dong? Boleh, boleh. Oke, jadi dulu itu di internalization, di pengurusan sebelumnya, termasuk di dalamnya ada minat dan bakat. Kenapa dulu digabung? Karena emang kondisinya tidak memungkinkan kalau misalnya kalau kita pecah lagi. Kenapa? Eh, karena kondisinya kita online, jadi sejalan aja tuh bonding dan juga minat dan bakat. Karena teknis bondingnya pun dan juga minat dan bakatnya pun kita adain secara online, gitu kan. Sedangkan sekarang kenapa dipisah, ada FAE dan juga IH, itu karena teknis eh, semua kegiatan kita udah bisa dilakukan secara offline. Jadi udah aman banget kalau misalnya kita pisah sehingga orang-orang bisa nyaman dan terkoordinasi dengan baik. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi ya begitu ya teman-teman. Mungkin tadi internalization ya, Rin, digabung antar FHE dengan IH. Jadi ya karena sekarang udah offline ya katanya. Ya gue sih berdoa aja semoga offline ya. Gue sebagai mahasiswa semester 7 juga ingin offline. Gue udah gak mau lagi online. Udah frustasi semenjak semester 4. Jadi ya insya Allah juga bakal offline. Jadi ya karena udah memungkinkan banget nih buat offline, bisa nih ngebuat acara-acara bonding yang sangat gimana bilangnya? Gue juga bingung ya. Intinya kita sangat memungkinkan untuk membonding antara angkatan HMFT gitu dan ya sangat diperlukan sih supaya tidak sepi ya menghidupkan kembali suasana yang namanya tuh suasana berorganisasi berhimpun. Nah gitu. Nah jadi nah keterkaitan antara FHE dengan IH, gue mau nanya nih, kan ada nih yang namanya FHE yang ngurusin tentang kesejahteraan anggotanya HMFT nih yang tadi dibilang tentang bonding atau acara bareng dari semua angkatan di HMFT gitu. Nah, gue kepengen tahu sebenarnya kira-kira ada nggak rencana dari Direktorat FHE bakal ngadain acara seru-seruan bareng HMFT nih, khususnya bagi gua dan yang lain-lain yang sudah mau tingkat akhir butuh refreshing. Mungkin kalau di zamannya tahun lalu, di zamannya Kak Dikea, itu namanya kalau nggak salah kan Rini yang megang, itu namanya kenal. Gua menyukai astagfirullah, proker, kok prodi, program kerja itu gue sangat menyukai. Kira-kira kalau di FHE gimana ya? Ada nggak sih? Gimana rencananya? Gimana strateginya untuk ngebuat bonding? Boleh dijelasin, Daul? Ya, kalau di FHE ya, kan sekarang mungkin udah offline, insya Allah. Jadi ya bakal ada acara-acara bonding yang pastinya offline. Dan insya Allah ya ini ya, kalau jadi nanti pas 17-an tuh bakal ada acara dari FHE sendiri. Mungkin bisa digabungin sama sekolah-sekolah juga di kolebin. Nanti kayak acara lomba-lomba 17-an gitu. Mungkin makan kerupuk, tarik tambang, balap sarung, kayak gitu. Itu yang paling dekat. Atau mungkin nanti biasanya kita nguploadnya ya setelah UTS atau UAS gitu. Biar eh, sejahtera, senyum terus. Habis pusing-pusing ya kita main-main. Oke, udah. Apakah itu saja? Oke, udah ya. Aku anggap berarti. Kalau aku boleh berkomentar ya, aku juga ada proker dari ITB Relations yang akan kuadakan di bulan November. Sama juga bonding, tapi untuk tiga himpunan Hima Mikro, HMFT sama UKT. Jadi ya semoga jangan tabrakan ya. Oke, jangan tabrakan ya. Karena ini acara juga penting banget. Jadi bagi siapapun yang dengerin podcast ini ya itu masa HMFT wajib datang nih. Nama prokernya tetangga kui masa gitu atau TKMG disebut. Jadi kalian harus datang di acara ITB Relations. Oke, mantap nih, mantap, mantap. Nah, jadi aku juga mau nanya nih harapan dari teman-teman direktorat selama 1 tahun kepengurusan. Karena kan ini baru 3 bulan ya kepengurusan di internal affairs. Harapan kalian tuh gimana sih? Kayak harapan keberjalanan proker, kemudian harapan lain yang ingin kalian capai gitu. Tapi sebelum nanya ke direktorat, gue pengen nanya dulu ke Rini tentang harapan itu. Gimana Rin? Sebagai VP, apa harapan lu untuk 1 tahun ke depan? Kan masih 3 bulan menjabat nih. Boleh dong dijelasin. Oh, oke, oke. Harapan ya. Udah harapan aja nih. Pikir masih panjang gitu topiknya. Oke deh. Begitu harapan ya.
harapan selaku Vice President untuk internal affair ke depannya. Pertama gue pengen internalnya dulu nih, karena kita emang internal banget, jadi gue pengen dari direktur-direkturnya nyaman bekerja di direktur yang kalian pegang gitu. Terus yang kedua, gue pengen juga nih, nggak cuma direkturnya aja merasakan kenyamanan tersebut, tapi manajer yang bekerja di direktur tersebut juga merasakan kenyamanannya gitu. Yang ketiga, semoga kita semua, terutama direktur dan manajernya, mendapatkan benefit yang mumpuni yang bisa membantu kita di dunia perkuliahan maupun non perkuliahan. Yang terakhir, ini umum ya buat semuanya, semoga apa yang udah kita siapkan, apa yang udah kita prepare, apa yang udah kita usahakan untuk masa MFT bisa diterima dengan baik dan mendapatkan output yang baik gitu. Amin, amin, amin banget. Amin. Amin banget nih. Nah, jadi ya begitu dari VP-nya internal affairs. Jadi selanjutnya gue pengen tahu nih dari academic development. Sangat penting guys untuk keberjalanan kuliah. Iya, jadi kan sebenarnya academic development hanya membantu menyediakan kebutuhan akademik yang ada di teknik fisika. Jadi harapan gue adalah dari semua program-program yang dirancang oleh academic development ini, manfaatnya tuh bisa dirasakan oleh seluruh eh, mahasiswa teknik fisika, nggak cuman kalangan-kalangan tertentu, tapi bisa dirasakan oleh semuanya. Dan juga apa ya, ya itu bisa lancar ke depannya, dan staff-staff manajer-manajer yang menjalannya juga bisa dapat manfaat dari apa yang mereka kerjakan, dan juga eh, mencapai apa yang dituju dari sejak awal dirancang kayak gitu. Oke, mantap nih. Jadi aku mau nanya satu lagi nih, Pak Fikri. Kira-kira ada nggak harapan masa HMFT untuk dapat IP 4? Itu kalau itu lebih ke diri masing-masing ya, kan di sini academic development cuman sebagai wadah aja nih, wadah yang memfasilitasi segala kebutuhan akademik, baik dari akademiknya itu sendiri maupun informasi akademiknya. Jadi kalau untuk IP atau IPK itu kan tergantung dari usaha masing-masing ya. Yang jelas dari akademik sudah menyediakan kebutuhan, segala keperluannya gitu. Jadi tinggal dimanfaatkan dengan sebaik mungkin aja. Bener juga ya. Aku lupa tadi mikir, oh iya, itu kan tanggung jawab diri sendiri ya. Aduh, tapi ya harapannya lah semoga Anagata di atas 3,5 semua semester akhirnya ya. Anagata akan ada mau Amin. akhir. Oke, mantep nih. Jadi untuk di bar dulu aku pengen tahu nih gimana nih harapannya. Oke, harapan gue sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Gue berharap bahwa setidaknya lebih dari 70% masa MFT bisa ikut dalam proker-proker yang udah gue bikin, karena menurut gue direktorat gue ini tidak akan berjalan sesuai rencananya kalau nggak ada masa yang ikut sama sekali, karena kan bisa dibilang direktorat gue nih butuh partisipasi masa yang sangat banyak ya, karena kan maksudnya sorry ya Vic, tapi kalau misalnya dibandingkan academic development kan kayak lu tuh suatu wadah yang menyediakan gitu kan. Maksudnya kalau gue tuh butuh partisipasi kalian gitu. Jadi kayak uh, ya agar perinternalisasian duniawi HMFT ini dapat terbentuk dengan baik lah. Sebenarnya itu aja sih yang kayak gue harapkan, kalian bisa bener-bener ikut berpartisipasi, meramaikan. Insya Allah tidak akan mengecewakan lah apa yang gue dan direktur, maksudnya teman-teman uh, interest and hobbies siapkan untuk kalian, insya Allah tidak akan mengecewakan. Gitu aja sih Zri. Oke, oke. Jadi ya teman-teman HMFT ya, kita bantu nih. Sebenarnya bukan cuman IH doang ya. IH, FHI itu juga butuh yang namanya masa. Bahkan MUI juga butuh kan. Kalau nggak salah mereka juga ada webinar. Nah, jadi teman-teman masa HMFT yuk kita hidupkan kembali suasana berhimpun. Sebenarnya gue mau nyinggung sedikit ya tentang IH ya. Kan sejauh ini udah ada beberapa kali ya kayak olahraga dan segala macamnya. Sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, gue mungkin kurang suka olahraga ya khususnya futsal, tapi kalau badminton mungkin gitu. Jadi
Ya, aduh, gue juga bingung gimana bilangnya ya. Gue takut aja sih gitu kalau seandainya mau datang ya. Kalau sekali mau nanya di bar juga sini, siapa tahu ada yang sama kayak gue juga. Kalau misalnya ada yang nggak pandai main futsal, kira-kira boleh nggak sih datang? Oke, oke. Jadi sebenarnya gini sih, jadi sebenarnya gue tuh sangat tentatif ya. Sebenarnya jika ada masa yang minta suatu hal untuk dilakukan di luar mungkin yang kebanyakan futsal dan basket dan lain-lain itu, sebenarnya gue nggak masalah dengan hal itu. Kayak misalnya nih, lu mau ngajakin gue main tenis atau tiba-tiba lu mau ngajakin gue main volley dan sebagainya. Di saat permintaan masa cukup banyak, gue akan melakukan itu dengan senang hati. Karena sebenarnya yang gue bikin ini sejauh ini karena ya emang yang kelihatannya diminatin masanya banyak gitu kan. Kebetulan kan gue tidak megang duit banyak ya untuk menyewa lapangan dan segala macam. Jadi kayak gue juga butuh nih partisipasi dari kalian biar gue akan nombokin gitu kan. Kalau misalnya gue udah bikin sesuatu tapi tiba-tiba nggak ada yang datang kan tekor juga gue duitnya dari mana gitu. Gitu sih Zri. Jadi kayak ya sebenarnya datang nggak masalah untuk urusan main dan tidak mainnya itu bisa didiskusikan lebih lanjut sih. Tenang aja lah intinya pokoknya yang terpenting datang dulu aja gitu sih Zri. Soalnya gue jujur aja nih, gue nggak pandai main bola. Gue nggak pandai main futsal. Tapi kalau badminton oke, gue mau gitu kan. Kalau futsal, gue nggak lincah, sumpah gue nggak lincah demi apapun. Jadi ya satu lagi deh Bar, gue mau nanya, kalau nggak salah kan di program kerja lu waktu musyawarah kerja kemarin tuh ada apa sih namanya? Raung nggak sih? Raung yang naik gunung itu kira-kira udah ada rencana nggak sih dalam waktu dekat? Iya benar-benar. Jadi kemarin tuh sebenarnya sempat diomongin untuk kira-kira kita 17 Agustusan ini pengen naik gunung. Tapi kemungkinan kan katanya ya kembali lagi ya ada sekolah-scholars yang spoiler alert yang katanya cukup padat. Jadi gue takutnya masanya nggak ada dan kebetulan 5 hari setelah itu kan kita udah masuk ya, udah Iya betul masuk sekali. kuliah lagi nih. Jadi kayak ya gue takutnya anak-anak kecapean atau kayak gimana. Tapi insya Allah mungkin naik gunung ini akan ada buat raungnya. Mungkin setelah UTS atau setelah UAS di saat orang-orang emang ya udah nggak chaos-chaosnya gitu sih Zri. Kan ya mungkin naik gunung kan orang-orang bikin apa namanya refreshing dan segala macem kan. Gue nggak pengen acara yang maksudnya proker yang gue bikin ini jadinya jatuhnya kayak ngebikin orang tuh sakit lah atau nggak enjoy dan segala macam. Gue nggak pengen itu terjadi gitu. Karena emang tujuan gue buat senang-senang di luar pelajaran HMF yang udah mumet. Iya bener sih, aduh. Sebenarnya gue ngarapin naik gunung sih, gue jujur belum pernah naik gunung, tapi kepengen aja sih ngerasain. Ya, gue berdoa lah semoga ya, semoga proker lu terjalanin. Gue juga ingin naik gunung. Oke, satu lagi nih kira-kira harapan dari Direktorat FHE yang paling penting nih sebagai internalisasinya masa HMFT untuk dari berbagai angkatan. Ini apakah Daul masih ada? Buat Daul? Ada masih ada. Ya, harapannya sih eh masa MFT punya tempat kembali. Jadi kayak udah capek sana sini baliknya tuh MFT gitu. Karena di MFT nyaman gitu. Jadi sebenarnya FHS sendiri targetnya bikin masa MFT itu nyaman berada di HMFT-nya tersebut gitu. Kayak misalnya habis capek kuliah kemana ya yang enak? Striker aja deh nongkrong. Gitu. Terus kayak habis UTS mainnya sama siapa ya? Sama HMFT aja, sama Mas HMFT aja. Karena pas bonding kerasa serunya gitu. Pas acara-acara bonding. Itu sih paling. Oke, terima kasih nih Daul. Terima kasih juga untuk Tiber dan Fikri atas harapannya. Semoga ya sebagai internalisasi ya yang paling vital gitu sebenarnya di HMFT karena tanpa kalian HMFT nggak bakal jalan gitu. Kayak gue mikir kita kan ada 8 bidang ya. Dan yang menurut gue yang lumayan vital itu untuk para masa adalah internalisasi gitu kan, internal affairs ini. Karena kalau nggak ada internal affairs mah, siapa yang mau ngejalanin yang lain gitu kan, bidang-bidang yang lain gitu kan. Jadi ya
teman-teman HMFT semua, gue juga ingin berpesan, kita ramaikan lah ya internal affairs ini, program kerja mereka, kemudian apapun yang mereka buat, kita ramaikan juga karena semua ini demi kebaikan diri sendiri dan kebaikan kita bersama gitu ya. Tentunya pasti banyak itu benefit yang bisa kita rasakan dari internal affairs ini. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat-lihat ya mungkin sudah lebih dari 20 menit ya kita ngobrol nih. Jadi sebenarnya sebelum aku mau menutup nih untuk podcast kali ini, aku ingin dong satu aja nih, yaitu Rini sebagai Vice President of Internal Affairs menyampaikan kesan dan pesan bagi masa HMFT. Kira-kira ada nggak? Kesan dan pesan bagi masa HMFT. Iya, pesan aja deh, nggak usah kesan. Aneh juga sih kalau dibilang kesan ya. sorry. Pesan untuk masa HMFT maksudnya. Benar sekali, karena kan yang pasti mendengar ini masa HMFT juga, nggak akan mungkin yang lain. Oke. Posisinya gue sebagai apa? Sebagai Vice President of Internal Affairs yang juga mewakili direktorat lu di Internal Affairs. Oke. Pesan ya buat teman-teman. Untuk teman-teman masa HMFT. Nggak usah kaku-kaku banget lah ya. Sini main bareng kita. Sini gabung di Mikat. Sini gabung di acara-acara serunya Daul. Sini akses semua fasilitas yang ada dari akademik. Sini semua informasi beasiswa, semua informasi tentang mental health itu disediakan oleh Tiara. Kalian kalau punya masalah itu kalian bisa sendiri kok. Kita bareng-bareng di sini. Kita akan bantu kalian dengan segenap tenaga kita, dengan jiwa dan raga. Nah, itu tuh yang paling penting. Jadi, hal yang perlu kalian ingat-ingat, mungkin melalui teknik fisika ini menjadi lulusan teknik fisika itu nggak mudah. Tapi internal affair ada di sini untuk membantu kalian semua. Kita mensupport kalian dari berbagai bidang dan harapannya kalian benar-benar menggunakan semua fasilitas yang udah kita sediakan agar semua harapan-harapan, agar semua impian-impian, agar semua yang ingin kalian tingkatkan itu dapat tercapai. Gitu aja sih paling. Oke, terima kasih nih Rini untuk sebagai Vice President of Internal Affairs. Jadi ya kita udah ngomong-ngomong bareng ya sama teman-teman dari bidang Internal Affairs, ada tadi FHE atau Fraternity of Household and Household Entity, agak susah ya ngomongnya. Kemudian ada Academic Development dan Interest and Hobbies Development. Jadi ya kita berharap ya semoga bisa terjalin dan semoga semua masa HMFT itu sejahtera. Oke, mungkin karena kita sudah selesai ya podcast kali ini bareng Internal Affairs, kalian sudah tahu nih bagaimana Internal Affairs dan yang ada di dalamnya. Aku ingin ngucapin terima kasih kepada teman-teman Internal Affairs yang sudah mau nih mengisi podcast untuk malam ini. Semoga bermanfaat ya informasi ini untuk bagi masa HMFT, khususnya untuk TF21. Siapa tahu TF21 mendengarin ini kan ya. Nah oke, jadi mungkin segitu aja ya dari aku sebagai host untuk This is Your Captain Speaking Season 3 bagian bidang Internal Affairs. Gua pamit undur diri. Oke semuanya, terima kasih ya teman-teman Internal Affairs. Sama-sama, terima kasih Fadri. Terima kasih semuanya. 133, 133. This is Your Captain Speaking, signing out.